teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini kos-kosan Tante Tebu kedatangan member baru lagi ya. Nah, untuk member barunya ini dia bukan kucing tapi berbulu. Tapi mungkin kalian udah tahu ya dari judulnya ataupun dari thumbnailnya yang sudah mengarah ke hewan itu gitu ya. Nah, ini bener juga sih kata komen-komen kalian. Ini lama-lama kucing cemara aja di kebun binatang, semua hewan tiba-tiba masuk. Kayaknya yang kurang ini naga, T-Rex, belum sih Mas ya? Belum ya? Naga Brontosaurus belum juga sih. Kayak gitu ya. Apa? Dinosaurus juga belum gitu ya teman-teman ya. Nah intinya kayak gitu. Setelah kemarin aku beli hamster, beli kura-kura, beli anak ayam RGB, beli bebek tengeng, beli bebek yang apa namanya bicolor gitu ya. Sekarang kita kedatangan member baru lagi. Nah buat yang tanya-tanya, Bang di mana hewan-hewan itu kok nggak pernah masuk konten? Nah kalau nggak pernah masuk konten itu alasannya setelah aku melihat analitik di YouTube ya teman-teman ya, dan mempertimbangkan itu sepertinya minat kalian ke hewan-hewan itu tuh kurang gitu ya, kecuali tola-tole hamster gitu ya, itu lumayan banyak juga antusias kalian. Nah tapi untuk sekarang aku bingung mau bikin konten apa soal tola-tole dan hewan baru siapa yang kemarin tuh Mas, lupa aku namanya, yang putih itulah pokoknya yang baru itu. Terus juga ada landak mini itu aku masih bingung bikin kontennya kayak gimana, makanya nggak tak bikinin konten. Nah untuk anak ayam RGB, bebek tengeng, terus habis itu bebek bicolor, terus kura-kura itu dibawa Mas Ferry gitu ya. Nggak tahu tuh ayam sama bebeknya sekarang nasibnya jadi apa Mas? Rica-rica, penyetan apa nggak tahu. Tapi kayaknya belum sih, belum enak disantap sih karena masih kecil gitu ya. Intinya dibawa Mas Ferry ke kampung halamannya. Nah terus untuk kura-kuranya katanya mau dibuat aquascape gitu, nggak tahu nih, sok ngide banget Mas Ferry ini ya. Ya udahlah ya, daripada di sini apa aku bingung ngerawatnya, akhirnya dibawa Mas Ferry ke mana Mas, Sukorjo ya, Sukorjo gitu. Intinya di sana kan halamannya luas, terus kayaknya untuk binatang-binatang itu lebih inilah Mas ya, lebih nyaman lah ya. Ini lama-lama ini dibak juga nih Mas. Yang jadi kebun binatang rumahnya Mas Ferry sih, bukan Kucing Cemara teman-teman ya. Nah itu sekilas info tentang hewan-hewan yang ada di Kucing Cemara, dan kali ini aku kedatangan hewan baru yang dia itu bukan kucing tapi berbulu. Dan ini dia ya, waktu kelincinya datang. Ih hangat ya. Ini hulan Mas. Ini apa jenisnya, hulan ya? Hulan. Hulan ya? Ini betina. Nggak apa-apa. Mau dia. Nah, Beb, kasih nama siapa Beb? Jantane. Waluyo. Ceweknya siapa? Ija. Ini Waluyo jantan berarti Mas? Iya. Ini Ija, betina. Usianya 2 bulan. 2 bulan. Kalau kelinci itu mating usianya berapa? Kawin? Oh kawin. Ya. Kalau betina itu bagusnya 6 bulan. 6 bulan. Jantan itu 7 bulanan. 7 bulan. Loh, malah lebih ini jantan? Harus lebih itu. Tua? Itu nanti kalau usia 3 bulanan itu dia nanti molting. Molting itu ngapain Mas? Molting itu bulunya kayak ganti gitu. Oh shedding. Sama shedding umur berapa ya? 6 apa 5 bulan gitu. Oke. Terus untuk vitamin Mas, perlu vitamin nggak? Kalau aku pakainya cuma madu tok. Tinggal dibuka dulu aja Mas. Nanti kan lewat sini udah bisa. Oh oke, langsung masukin aja ya. Berapa mili Mas? 0,3 satu hari. Aku nggak setiap hari sih Mas. Paling seminggu 2 kali. Pokoknya 0,3 madu ya. Kalau mau bedain cowok-cowoknya tuh Mas. Gimana Mas? Ini Waluyo nih Waluyo. Ini kalau dia cewek tuh dia sobeknya ya agak lebar. Oh sama sih, sama-sama kayak gitu. Ya, kalau yang cowok ada bijinya nggak Mas? Kalau umur segini belum ada. Belum ada ya? Oh itu udah ada Mas lato-latonya, kelihatan dikit. Dikit kan? Ya. Oke itu tadi ya waktu kelincinya datang, dan aku tadi sedikit dijelasin ya sama masnya itu. Nah kalau kalian pengen lihat-lihat koleksi kelinci lainnya, kalian bisa langsung aja visit Instagram yang ada di layar ini, atau klik link di deskripsi, nanti aku cantumin. Kalau kalian pengen beli kelinci ataupun apa ya, kayaknya jual kelinci doang sih masnya, cuman kayaknya banyak sih breednya atau rasnya tuh nggak cuman Holland aja gitu.
Dan aku terima kasih banyak buat masnya yang kemarin sudah menjelaskan secara detail soal perawatan kelinci gitu ya. Karena aku kan baru pertama kali ini ngerawat kelinci. Ya tapi setelah aku dengerin ya kayaknya untuk perawatan kelinci ini nggak jauh beda lah ya sama kucing gitu. Jadi kurang lebih sama. Cuman ada perbedaan kayak misal minumnya sama apa ya, pupnya sih kayak gitu intinya. Nah, sekarang di sini aku sudah membawa si Waluyo dan si Ija. Nah, aku nggak tahu kenapa sih ya yang ngasih nama tuh Mbak Kucing Cemara gitu. Jadi aku bilang sama Mbak Kucing Cemara ya, aku mau beli kelinci gitu. Kasih nama siapa gitu kan? Katanya suruh kasih nama Waluyo buat yang jantan dan yang cewek kasih nama Ija. Nah mungkin kalian di sini ada yang komen ya, Bang Waluyo tuh nama aku, atau Bang Waluyo itu siapa aku. Aduh mohon maaf sekali ya teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, itu tidak ada unsur kesengajaan teman-teman. Jadi itu murni dari idenya Mbak Kucing Cemara saja gitu ya. Jadi mohon maaf kalau memang ada nama keluarganya atau nama saudaranya yang Waluyo dan Ija, mohon maaf banget gitu. Oke, nah yuk langsung aja kita cek dulu ya si Waluyo dan si Ija ini. Jadi alasanku kenapa kok adopsi apa beli sih mas jatuhnya kalau kucing nih? Kalau kelinci nih beli ya, lebih ke beli, gak tahu kenapa ya. Mungkin karena kelinci itu ada kelinci konsumsi, ada kelinci hias gitu ya. Jadi jatuhnya beli sih, bukan adopsi. Gak tau lah, terserah kalian bilangnya mau beli ataupun adopsi. Nah jadi awalnya aku bisa mendapatkan si Ija dan si Waluyo ini tuh aku dari Facebook teman-teman ya. Jadi karena aku nggak tahu kalau misal beli kelinci atau beli ini atau adopt kelinci itu di mana, aku nyarinya di Facebook gitu ya, kelinci gitu. Terus akhirnya keluar beberapa opsi gitu. Nah aku tertarik lah gitu kan untuk beli kelinci yang kupingnya ke bawah gini nih. Soalnya kalau beli kucing yang kupingnya ke bawah ini, kita perlu mengeluarkan budget yang cukup lumayan gede gitu ya, atau namanya tuh Scottish Fold gitu. Nah untuk kelinci ini dengan mengeluarkan 450.000 dan itu dapat 2, kita bisa mendapatkan kelinci yang fold gitu ya, atau yang kupingnya ke bawah kayak gini gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk jenisnya ini aku nggak tahu, ini aku dijelasin sama masnya ya. Jadi kalau misal nanti ada penjelasanku yang salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Oke, ini untuk jenisnya ini Holland ya teman-teman ya. Dan ini aku beli sepasang. Oke, buat yang tanya, Bang, Ija yang mana? Waluyo yang mana? Nah, ini adalah si Waluyo dan ini adalah si Ija gitu teman-teman ya. Kita review dulu dari si Waluyo teman-teman. Ini untuk usianya kemarin katanya sekitar 2 bulanan ya teman-teman ya. Terus kemarin juga sempat dibilangin katanya kalau megang kelinci gini tuh salah. Jadi yang betul ya kayak megang kucing aja kayak gini gitu teman-teman ya. Nah kalau Holland ini dia kayak Jackie ya mas mukanya ya, blesek, elek, kuntat. Kamu udah siap tak roasting ya Waluyo? Lihatin mas, mukanya mas. Weh. Nih, jadi mukanya kayak gini, kayak Jackie dong. Oke, tuh kalian lihat sendiri ya. Dan kemarin aku sempat diinfoin juga katanya kalau kelinci itu nggak boleh makan yang namanya kangkung gitu ya. Karena aku kan awam ya di kelinci gini ya. Terus kadang tuh kalau lihat orang punya kelinci itu dikasih makannya kangkung gitu. Ternyata kangkung itu nggak boleh, malah bikin kembung. Mungkin kangkung ini tuh sama seperti nasi di kucing ya. Jadi kayak nasi itu sudah menjamur di kalangan masyarakat kalau kucing itu bisa makan nasi asalkan dicampur dengan pindang gitu. Nah, sama halnya dengan kelinci itu bisa makan kangkung. Tapi ya, kalau digali lebih dalam, sebenarnya itu kurang begitu bagus gitu untuk kesehatan kelinci maupun kesehatan kucingnya gitu. Oke. Nah, untuk Waluyo ini kenapa kamu memberontak Waluyo? Ya balik sih Waluyo. Masuk sih Waluyo. Kok nggak mau? Nah, terus aku disaranin buat ngasih makan pelet kayak gini teman-teman ya. Ini peletnya apa mas? Bukan, ini namanya peleter nih. Peleter nih teman-teman ya. Jadi katanya untuk kelinci itu murni hewan yang ini ya, herbivora gitu. Jadi makannya itu tumbuh-tumbuhan, tidak makan yang daging-dagingan gitu. Jadi kalau dibuat pelet gini kemungkinan besar terbuatnya dari tumbuh-tumbuhan, tapi nggak tahu juga sih, mungkin ada dari ikannya atau apa, kurang begitu tahu ya, karena aku belum membaca ingredient yang ada di kemasan makanan kelinci ini. Dan untuk makanan kelinci juga aku belum meneliti ya teman-teman, maksudnya kayak
ada berbagai macam kan mereknya, kayak misal Nova, terus ini, terus apalagi gitu. Aku belum ngecek satu-satu karena ini baru aja banget datang tadi malam gitu. Mungkin nanti aku bakal belajar perlahan-lahan deh buat makanan buat kelinci. Terus ternyata ada juga makanan yang ini ya Mas ya, yang kita tuh perlu nyari Mas, bisa nyari gitu, ngaret kita. Nanti kalau emang bisa rumputnya bisa ngaret, aku mau ngaret deh di sini ya, karena sini kan banyak lahan-lahan kosong yang banyak rumput gajahnya gitu. Nanti kita ngaret ya guys buat kelinci ya. Ngaret tuh kalau bahasa Indonesia apa sih Mas? Apa ya? Pokoknya ya rumput digini-giniin lah, jos itu ngaret kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Nah tadi kita sudah mereview yang ini ya Mas ya, yang waluyo ya, yang jantan ya. Sekarang kita akan mereview yang ijah teman-teman ya. Nah ijah ini warnanya kalau di kucing sih apa ya Mas? Bicolor torty nih, bicolor torty sih bisa dibilang gitu, karena kalau dibilang apa namanya bicolor aja tapi motifnya itu acak-acakan teman-teman ya. Nah kemarin aku sempat tanya juga sama masnya itu ya, dan itu dijelasin kalau ini katanya motifnya tuh motif broken, nggak pakai home ya kayak gitu. Jadi ini motifnya broken, terus nggak tahu gimana sih yang broken itu gimana, yang solid itu gimana, nggak tahu sih ya. Tapi kalau ini katanya oranye, bilangnya oranye ya Mas ya. Ini oranye bukan red. Kalau di kucing kan itu red ya si waluyo itu. Kalau ini di kucing apa Mas? Fawn kalau nggak lilac ya gitu. Nah untuk jodohnya si waluyo atau si ijah ini ya, dia mukanya juga mirip sama si Jackie teman-teman ya, belesek juga, ngeselin juga tuh. Hidungnya nggak bisa diem ya Mas, gini-gini tuh. Apa ya? Hidungmu kenapa nggak bisa diem? Kucing kok memberontak gitu ya. Nah aku nggak tahu ya teman-teman ya. Aku kan kadang kalau misal main ke pet shop ataupun main kemana, waktu itu ke Surabaya aku kan sempat nyentuh kelinci juga. Waktu aku gedok tuh langsung cek gitu ya, langsung nyentak gitu. Cuman untuk ini nggak begitu apa namanya, nggak begitu inilah marah-marah, nggak begitu nyentak waktu aku pegang pertama. Ini mungkin karena tadi ada kucing ya teman-teman ya, terus mungkin dia agak panik. Nah kemarin aku tanya juga gimana sih kalau posisi si kelinci ini lagi marah. Nah kalau kucing itu kan jelas ya, kalau lagi marah atau lagi terancam dia itu tanda-tandanya hissing atau gitu ya. Terus yang kedua dia tuh bulunya berdiri, ekornya berdiri kayak gitu. Nah kalau kelinci itu dia kayak tadi tuh duk nyentak gitu, sama badannya tuh dedek gitu katanya. Nah ini katanya lagi kondisi takut teman-teman, seperti itu. Nah itu tadi ilmu itu aku dapetin dari masnya gitu ya. Jadi aku hanya apa ya istilahnya menyampaikan lah kayak gitu. Jadi kalau misal nanti ada yang salah bisa ditulis di kolom komentar di bawah, oke? Oh ya BTW ini minumnya tuh harusnya tidak menggunakan yang kecil ini ya, ini bekas hamster dan ini kotor banget. Aku tuh lagi nyari punyaku yang warna biru banyak banget itu, yang dulu bekas kos-kosan Tante Tebu tapi belum nemu, nanti tak cariin dulu. Tapi katanya nggak boleh pakai yang kobokan gitu Mas, bikin kotor apa gimana gitu loh. Aku ada Mas, cuman nggak tahu, nanti tak cari dulu deh buat minumnya nih. Ayo minum, makan dulu. Nggak mau Mas? Ini kalau dikasih liquid snack anu nggak sih Mas? Langsung ini nggak? Langsung apa? Apa? Rumput. Janganlah, panas Mas. Ini katanya juga anu sih, mirip-mirip sama kucing lah. Bagusnya dikasih di suhu sejuk ya. Suhu sejuk tuh ya 25-an lah kayak gitu. Tapi untuk Holland ini sebenarnya tidak terlalu sensitif sama suhu apa ya yang panas gitu ya. Ada beberapa ras, aku lupa lagi rek atau Andy ya kayak gitu. Itu kalau misal kena suhu panas nggak bisa. Jadi harus benar-benar dingin, harus benar-benar pakai AC. Cuman untuk Holland ini ya, dia bisa di suhu sejuk normal kayak gini lah. Intinya di 25-an bisa gitu, oke? Nah intinya kayak gitu. Dan untuk video ini ya, aku belum temukan dengan kucing-kucing yang ada di kos-kosan Tante Tebu, karena biar ini dulu lah, biar pomah dulu, biar penyesuaian dulu di sini. Nanti mungkin videonya besok atau lusa lah aku bakal upload, aku temuin dengan kucing-kucing yang ada di kos-kosan Tante Tebu. Dan ini kucingnya lagi aku masukin ke dalam ruangan sini ya, sengaja karena ya daripada nanti hising-hisingan gitu kan, makanya aku belum temuin mereka. Nah kemarin sempet sih aku temuin ya dengan si Getuk teman-teman. Si Getuk itu aku ngetes toh ya, tanya kan Mas, ini kalau misal tak temuin sama kucing kira-kira gimana? Kayaknya friendly sih gitu. Aku ambil tuh si Getuk kan, ternyata
getuknya kayak ngendus-ngendus dan ininya nggak sing nyatek, nggak sing gimana gitu loh. Mungkin karena ukuran dari getuk itu sama ini ya, makanya getuknya nggak ngoyak, ininya juga santai aja. Jadi hitungannya si kelinci Holland ini bisa lah ya, dia berdampingan dengan kucing. Cuman aku nggak tahu sih kalau kucingnya modelan kayak Bonnie Tres yang ukurannya jauh lebih gede, itu aku nggak tahu gimana. Cuman untuk yang kayak getuk, batagor, serabi, anak-anaknya Aura di usia 3 bulan itu mereka bisa hidup berdampingan tanpa ada yang menyerang satu sama lainnya gitu teman-teman ya. Oke lah kayak gitu, dan next nanti kita bakal temukan dengan antek-anteknya si Ura kalau memang si Waluyo dan si Ija ini sudah nggak stres. Oke dah, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.